lower extremity itu, ada beberapa titik yang mesti kita ambil untuk mendapatkan, pemeriksaannya ya. Jadi pertama, ada di arteri femoral yang di kamen atau arteri femoral communis, kemudian nanti dia akan bercabang 2 arteri, femoralis itu menjadi superficial dan profunda. Oke, jadi, pertama kita mengambil titiknya itu di arteri femoralis dan dia ada yang kamen, superficial, dan proksimal. Kemudian kita akan turun lagi ke bawah menjadi kita, lakukan pemeriksaan di arteri popliteal atau di sudut dari, eee, dengkul kita itu. Nah, sebenarnya kadang-kadang kita akan lakukan pemeriksaan di, arteri iliaka eksternal dan internal, cuma itu memang pemeriksaannya di lokasinya di abdomen dan tidak masuk dalam judul ini, oke? Nah, tadi saya bilang tadi sebenarnya pemeriksaannya tidak hanya berupa maaf ya, ini bisa kelihatan itu saya, laser point saya? Bisa dokter, bisa Oke, dokter. baik. Jadi, tadi kan saya bilang grayscale atau 2D image. Nah, ini 2D image maksudnya. 2D image. Nah, 2D image ini dia ini kalau ini dia dalam bentuk, apa namanya, lurus ya. Dia yang, bukan yang sagittalis. Nah, kemudian selain grayscale image atau pemeriksaan 2D, kita harus melihat, color flow-nya. Kemudian yang ketiga adanya Doppler, ini adalah gambaran Doppler dan kita harus mengukur velocity-nya, nanti ada ukurannya velocity. Jadi ini yang kita, lakukan pemeriksaannya, jadi tidak hanya color flow saja, oke? Nah, ini karena kita sebut tadi pemeriksaannya adalah basic, ekokardiografi, tentu kita harus tahu dulu prop-nya. Nah, kalau teman-teman lihat dia, mesin USG itu, dia ada beberapa prop ya, beberapa, yang kita pegang itu di tangan yang oleh user biasanya. Nah, yang 3S ini biasanya adalah pemeriksaan, ekokardiografi, ini yang pemeriksaan jantung, ya. Kemudian ini jarang sih, kadang-kadang, bisa juga untuk vaskular juga, tapi ini vaskular karena ada anak. Kemudian yang di sini ini nanti ada yang kayak pensil itu adalah pemeriksaan ekokardiografi pada bayi. Kemudian nah ini yang sering kita lihat nih, kalau apalagi kalau yang, pada tenaga kesehatan bidan atau perawat yang sering mendampingi dokter obgyn atau dokter, radiologi. Nah, ini adalah yang curve ya, prop yang curve ini untuk, pemeriksaan obgyn atau pemeriksaan abdomen. Nah, karena kita membahas tentang ekstremitas bawah, vaskular ekstremitas bawah, maka propnya seperti ini, lurus, prop linear dengan, frekuensinya adalah 12 L ya. Nah, untuk posisinya, maaf, posisi pemeriksaannya itu dia kayak katak. Jadi pasien tuh diposisikan agak bengkok sedikit ya. Kadang-kadang memang dia harus bisa lurus gini sih, tapi untuk pemeriksaan standar, kita harus melakukan pemeriksaan dalam bentuk kayak kakinya seperti katak ya pasiennya ya. Oke, nah tadi kan Doppler. Doppler tadi kita lihat ini dia ada seperti 3 waveform ya. Jadi ini kalau kita, detailkan, jadi ada trifasik ya. Jadi kalau istilah dari teman-teman, kesehatan maupun, apa, tenaga yang untuk vaskularnya, itu adalah gelombang trifasik. Apa itu gelombang trifasik? Yaitu pertama adalah peak systolic, kemudian ada reverse diastolic flow, dan ada forward diastolic flow. Jadi ini sebenarnya sangat terhubung dengan cardiac cycle ya, di mana ada sistol dan diastol. Tapi nanti bentuknya seperti ini. Nukik ke atas, kemudian langsung ke bawah, dan agak sedikit lagi nukik ke atas. Ini adalah yang normal. Jadi gelombang Doppler yang normal pada pembuluh darah arteri. Oke. Nah, apa itu? Nah, pada ini kalau yang tadi ini kalau dalam bentuk gambar ya. Kalau yang asli nanti teman-teman dapatkan seperti ini nanti. Jadi ada apa namanya yang multifasik ya atau trifasik ya. Kemudian ini ada sistol, ada diastolnya. Oke. Kira-kira sampai sini sudah mulai panas atau enggak? Saya lanjut boleh? Karena ini sangat dasar sekali untuk pemeriksaan dari Doppler ultrasound di ekstremitas. Jadi kita akan mendapatkan gambaran Doppler seperti ini ya. Jadi tidak hanya color saja yang mesti kita lihat. Oke. Nah, tadi kan kita jelaskan mengenai Doppler. Nah, untuk gambaran 2D image atau grayscale-nya itu teman-teman akan mendapatkan gambarannya seperti ini. Oke, dia ada percabangan, ada nanti ini. Nah, kalau ada trombus atau ada sumbatan, biasanya nanti akan
nggak semulus ini. Nanti dia kan ini hitam ya, bagus ya pembuluh darahnya ya. Kadang-kadang dia nanti ada seperti plak warna putih di sini. Hyperechoic nanti gambarnya, oke? Kemudian ini kalau kita potong secara sagittal, kemudian kita gambar, kita berikan color, nanti dia biasanya kalau misalnya kita sudah pas propnya, maka apa namanya, dia warnanya akan seperti ini ya. Oke. Nah, pembuluh darah itu kan dari proksimal sampai distal ya. Jadi sebenarnya kan dari aorta, kemudian nanti dia ke bawah sampai nanti arteri iliaka nanti terbagi menjadi eksterna dan interna. Biasanya eksterna itu akan menyambung menjadi arteri femoralis communis hingga nanti sampai arteri tibialis posterior distal. Oke. Nah, tadi gelombang trifasiknya kan saya bilang ada yang sistolik, ada diastolik kan. Nah, biasanya ketika di proksimal, gelombang sistoliknya atau peak sistoliknya atau PSV, PSV itu peak systolic velocity-nya itu akan lebih tinggi dibandingkan yang di pembuluh darah distal. Contohnya adalah seperti yang saya tunjukkan ini. Jadi pada arteri femoralis communis gambaran Dopplernya itu PSV-nya tinggi dan secara gradual akan semakin rendah. Oke, dan dia mungkin apa namanya, tidak terlalu kelihatan jelas besar seperti di arteri femoralis communis. Oke. Nah, ada beberapa jenis flow pada pemeriksaan dus vaskular ya. Jadi ingat pada pemeriksaan yang aorta, gelombangnya, Dopplernya seperti ini. Nah, kalau sudah yang di pembuluh darah iliaka, femoralis communis, femoralis profunda, femoralis superficial, maka bentuknya ada thick waveform line, partially clear window. Jadi dia selain ada putih, ada hitamnya sedikit. Kayak gini nih. Ya. Jadi ini kan putih nih, tapi dia ada hitam. Ini adalah yang gambaran yang bisa kita dapatkan di daerah pembuluh darah arteri yang proksimal, seperti arteri femoralis. Kemudian nanti dia akan semakin lama akan semakin rendah dan dia akan ke distal menjadi turbulent flow, maka dia akan menjadi lebih rendah sedikit. Oke, dan kadang-kadang tidak ada envelope-nya. Oke, tadi saya bilang pemeriksaan ultrasound pada pemeriksaan dus vaskular itu dia ada yang grayscale, 2D, ada yang color Doppler. Oke, kalau untuk grayscale kita bisa melihat pertama adanya calcified atau plaque size-nya. Contohnya ini nih. Ini contohnya nih ada kelihatan seperti agak putih hyperechoic. Nah, ini dia adalah stenosisnya. Oke. Kadang-kadang ada ini dia ada gambaran trombus. Oke. Lebih jelas lagi adalah kalau kita memberikan color. Ketika color, maka harusnya ini kan dia bentuknya bagus nih, lurus, warna merah gitu ya, laminar ya. Nah, kemudian kalau kita ada stenosis, maka kelihatan seperti ini dia. Ada jendolan. Oke, kadang-kadang dia tidak terisi, seperti ini nih. Ini harusnya ada aliran, ini harusnya aliran bagus nih, warna merah. Tapi karena ada sumbatan dan tidak ada aliran di sini, maka dia kelihatan hyperechoic. Nah, yang gambaran seperti ini kadang-kadang bisa merupakan kolateral dari pembuluh darah yang adanya oklusi itu tersebut. Oke, nah sekarang kita lebih detailkan lagi pemeriksaan Doppler USG-nya, karena ini sangat membantu kita menentukan apakah ini ada apa namanya sumbatan atau tidak ya. Nah, pada pemeriksaan tadi saya bilang di proksimal PSV-nya lebih tinggi ya. PSV-nya lebih tinggi dan diastoliknya juga lebih tinggi. Gitu. Oke. Nah, seperti ini, PSV-nya lebih tinggi dibandingkan ini kan coba tadi ini yang di iliaka, yang ini di femoralis communisnya. Nah, akan semakin lama akan semakin turun. Nah, ini yang run off. Jadi contohnya di yang ujung-ujung di distal ya, contohnya di peroneal artery, arteri tibialis posterior maupun anterior. Dia mulai agak turun
Dan dia tidak, kalau yang tadi kan ujungnya puncak seperti segitiga. Semakin ke distal, dia akan semakin, walaupun ada puncak, tapi dia akan agak sedikit ada landaiannya. Itu adalah yang normal. Oke. Nah, tadi untuk gambaran Dopplernya. Sekarang bagaimana kita meletakkan posisi prop kita. Nah, posisi prop kita itu pertama itu di daerah lekukan paha ya, atau kita bilang inguinal crease ya. Inguinal crease ini kita letakkan prop kita di, bisa dalam bentuk yang sagittal atau yang sagittal ini seperti ini ya, satu ini, atau longitudinal seperti nomor 3 ya. Jadi bisa pertama kita meletakkan di dekat inguinal crease itu nanti akan dapat gambaran seperti Mickey Mouse ya. Mickey Mouse itu biasanya akan, ini adalah common femoral artery. Nah, di gambar Mickey Mouse itu selain ada common femoral artery, kita juga dapatkan vena ya. Ini ada vena femoralis dan ini great vena magna vein ya, great vena vein, oke. Kemudian nanti kita mulai agak ke arah medial, kita lebih jelas lagi nanti Mickey Mouse-nya, nanti GSV dan femoral vein-nya akan terpisah dan kita akan mendapatkan gambaran arteri femoralis superficial dan profunda. Oke, jadi kita pertama akan letakkan prop kita dalam bentuk sagittalis seperti nomor 1, nomor 2. Kemudian kita tilting, kita putar menjadi yang longitudinal. Ketika kita dapat gambaran longitudinal, maka kita akan mendapatkan percabangan dari femoralis itu. Jadi ada common femoralis artery, di mana nanti bercabang menjadi arteri femoralis superficial dan profunda. Nah, di bawah dari arteri femoralis superficial itu ada vena femoralis ya. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan gambaran arteri tersebut, kita harus ngambil gambarnya 4 ya. Pertama, jadi gambaran grayscale-nya atau 2D image-nya, kemudian kita kasih color, kemudian kita lakukan pemeriksaan Doppler, dan keempat adalah kita harus mengukur peak systolic velocity dari masing-masing titik yang kita ambil. Oke, kemudian dari nomor 1, 2, 3, kita akan turun ke bawah. Jadi dia akan agak sedikit ke paha, di mana kita akan mendapatkan kita akan menyusuri superficial femoralis artery ya, arteri femoralis superficial ya. Kemudian nanti setelah itu di lipatan dari dengkul kita atau yang kita sebut adalah popliteal crease-nya itu akan dapat nah, tadi kan kita kebalik ya, kalau misalnya yang di daerah femoralis, arterinya yang di atas, venanya yang di bawah. Nanti ketika di nomor 5, venanya yang di atas, arterinya yang di bawah. Oke, nah beda ya, kelihatan ya, ini di nomor 3 sama 6. Oke, itu letak dari propnya. Nah, ini yang di bawah lebih ke distal lagi, itu bisa kita dapatkan di arteri dorsal, arteri tibialis posterior, dan arteri tibialis anterior. Ini yang kita dapatkan nanti detailnya. Oke. Nah, yang seperti tadi saya bilang, posisinya posisi kata, propnya itu seperti ini. Ini namanya dalam posisi sagittal ya. Nanti kalau kita balik ke 90 derajat itu longitudinal. Nah, untuk sagittal kita akan mendapatkan gambaran Mickey Mouse. Oke. Yang besar pasti selalu vena. Vena itu kalau di ultrasound dia lebih besar dibanding arteri. Tapi walau besar, dia bisa ditekan. Jadi dia bisa menipis. Sedangkan arteri tidak bisa. Arteri dia akan tetap bulat. Dan biasanya dia ada lapisannya ya. Kelihatan karena ada intima media adventitianya. Oke. Tapi yang kita kerjakan adalah kita cari propnya itu di daerah paha, di inguinal crease. Kemudian kita akan mendapat gambaran Mickey Mouse. Ini dia Mickey Mouse-nya, ini adalah vena, ini adalah arteri. Kadang-kadang kalau misalnya terlalu ke atas, ini sebenarnya nanti dia ada great vena magna. Jadi ini great vena vein, ini adalah vena femoralis, ini adalah common femoralis artery. Nanti ketika agak sedikit ke medial, nah itu akan kita dapatkan nanti di sini adalah ini adalah profundanya, ini adalah superficialnya, dan ini adalah venanya. Oke, tapi tetap harus cari gambaran Mickey Mouse dulu.
Oke, ini yang tadi saya bilang tadi, ya. Dia awal-awal ini sebenarnya ini grade grade Savena vein ya. Jadi Savena magna, kemudian vena femoral vein, kemudian femoral artery. Agak kita geser ke medial, maka kita dapat gambaran Mickey Mouse yang sebenarnya. Oke. Nah, kemudian tadi saya bilang kita bergeser di popliteal grace-nya di sini ya. Di daerah dengkulnya nanti kita akan dapatkan. Nah, tadi saya bilang kan kalau di femoralis arterinya yang di atas, tapi kalau di poplitea itu venanya yang di atas. Nah, kita akan dapat gambaran seperti ini. Kemudian kita susurin arteri tibialis posteriornya sampai nanti ini arteri tibialis posterior di sini di dalamnya. Nanti arteri tibialis anterior agak ke atas dari sini sampai nanti dorsalis pedis. Kita cek. Oke. Nah, triknya kita nggak perlu nyusurin dari arteri femoralis communis ke bawah gitu, enggak. Jadi kita langsung aja periksa ini di arteri dorsalis pedis atau di arteri tibialis anterior atau nanti di daerah medialnya ada arteri tibialis posterior. Di sini, di ujungnya ini ya. Kalau seandainya kita letakkan di sini alirannya baik, kemudian kita letakkan Doppler gambarannya adalah trifasik, artinya dari atas sampai bawah itu nggak ada masalah. Jadi gitu. Jadi kalau seandainya teman-teman punya keterbatasan waktu sehingga tidak bisa mengerjakan semuanya, teman-teman letakkan saja propnya di daerah distal. Biasanya saya di dorsalis pedis sih kadang-kadang. Tapi boleh disusurin juga ke arteri tibialis anterior. Nah, kemudian kita periksa. Kalau ternyata gambaran Dopplernya tetap trifasik dengan gambaran yang tadi saya sebutkan karakteristik normalnya, maka kemungkinan besar di atas ini semuanya normal. Tidak ada masalah. Oke, jadi tidak perlu kita periksa semuanya ke atasnya. Tapi kalau di sini udah mulai bermasalah, misalnya bukan gambaran trifasik, tapi gambaran monofasik, atau mungkin malah tidak ada flow sama sekali, maka teman-teman harus menyusurinya dari atas, yang tadi saya bilang. Dari yang gambaran arteri femoralis, yang di inguinal crease. Tapi kalau seandainya tidak di arteri tibialis anterior saja itu sudah gambarannya normal, ya berarti ke atasnya itu normal. Itu triknya. Oke? Nah, sekarang tadi kita membahas tentang yang normal. Bagaimana yang patofisiologi? Nah, ketika terjadi stenosis pada pembuluh darah arteri femoralisnya atau arteri popliteanya, maka gambaran yang tadi normal tadi, gambaran Dopplernya, yang tadi saya bilang trifasik, itu akan berubah. Ketika kita letakkan sampel volumenya di daerah proksimal sebelum stenosis atau pre-stenotic area, maka kita akan mendapatkan gambaran Doppler dengan high resistensi. Jadi PSV-nya meningkat. Itu gunanya kita menghitung PSV. Ketika kita mengetahui PSV-nya meningkat lebih dari angka yang normal, maka itu kemungkinan besar di depan atau di distal dari pemeriksaan sampel volume kita akan menemukan stenotik. Oke? Nah, berbeda dengan post-stenotik. Pada post-stenotik kita mendapatkan bukan resistensi yang tinggi, tetapi kita mendapatkan monofasik endiastolik tinggi atau adanya tardus parvus pada pasien ini. Oke, ini pemeriksaan Doppler pada pasien-pasien yang ditemukan adanya stenotik pada pembuluh arteri periferalnya. Oke, nah tadi saya bilang tadi kalau misalnya peripheral arteria stenosis pada proksimalnya biasanya dia akan meningkat, oke, meningkat PSV-nya dan kadang-kadang hilang yang diastolik sama yang tadi saya bilang tadi gelombang diastoliknya, jadi monofasik dia. Oke. Kemudian yang untuk yang di distal ini yang saya bilang tadi parvus tardus. Jadi parvus dan tardus. Oke. Parvus itu artinya adalah amplitudonya rendah, berarti dia tidak tinggi. Tadi kan kalau tadi high resistensi ya. Kemudian tardus, jadi dia lambat dia turunnya
akselerasinya lambat, yang disebut parvus tardus, yaitu dampen ya. Oke. Nah, sebenarnya kita bisa melihat, bisa mengkalkulasi kira-kira ini stenosisnya berapa persen ya, dari gelombang dari Dopplernya itu. Kalau stenosisnya kurang dari 50%, maka PSV-nya, peningkatannya itu akan kurang dari, rasionya kurang dari 2. Nah, biasanya masih tetap trifasik ya, sorry ya, tapi dia mulai yang downstroke di bawahnya itu akan lebih rendah lagi. Itu yang arteri stenosisnya kurang dari 50%. Kalau yang 50%, 74% itu rasio dari peningkatan PSV-nya itu bisa lebih dari 2. Atau PSV increase by more than 100%. Jadi benar-benar tinggi sekali. Ya. Kemudian early diastolic reversal flow-nya dia hilang. Artinya apa? Ini udah yang di bawahnya nggak ada lagi, dia nanti naik dia. Oke? Sampai nanti kalau yang udah lebih dari 75 itu tinggi sekali dan benar-benar completely hilang yang komponen diastoliknya. Kadang-kadang pada pemeriksaan color flow-nya ini dia akan dapatkan turbulence karena apa? Nanti dia sempit sekali di sini. Oke, nah ini contohnya yang benar total oklusi dari pembuluh darah arteri periferal. Kalau yang bagus nanti kayak gini nih, seperti ini kan, warnanya terisi penuh, pembuluh darahnya terisi penuh dengan warnanya. Nah, kalau yang total oklusi, dia tidak ada, benar-benar tidak terlewati. Nah, ini ada total oklusi. Nah, kemudian ini nanti ada kolateral biasanya, kalau yang udah total oklusi. Ini bisa terjadi pada pasien-pasien, misalnya pada akut iskemik ya, itu kadang-kadang muncul seperti ini. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas. Halo, Mas. Halo, Mas. Ya, dokter. Ya, dokter. Ya, sudah selesai nih, pas setengah jam. Siap, 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 siap. Baik. Terima kasih, dokter, buat paparan materinya yang sangat baik sekali. Saya juga tadi memperhatikan baik sekali hasil untuk USG arterinya, dokter ya. Iya. Baik, Bapak Ibu teman-teman yang ada di screen Zoom dan YouTube, kami persilahkan yang ingin bertanya boleh bertanya langsung, akan kami spotlight.